Ini kembali kepada tabiat manusia. Kalau saya mau bicara agak sedikit luas tentang pembahasan ini, manusia itu secara tabiatnya dia ingin hidup kekal. Artinya dia tahu bahwasanya dia tidak mungkin akan hidup kekal di dunia, tapi dia menginginkan kekekalan itu. Kisah Nabi Adam kan juga salah satunya ketika beliau memakan buah dalam tanda kutip terlarang itu gara-gara dibisiki oleh iblis bahwasanya ini buah bisa menjadikan engkau sebagai manusia yang makhluk yang kekal. Dalam surat Toha. Karena itulah kemudian karena dorongan sebagai manusia ingin kekal, maka beliau memakan buah tersebut. Walaupun saya kasih catatan di sini, masalah ini masih perlu dibuka lebih jauh lagi. Nah, karena manusia punya tabiat yang semacam itu dan dia merasa bahwa dia tidak mungkin kekal, dia berusaha untuk melakukan hal-hal atau memiliki hal-hal yang bisa membuat dia kekal. Salah satunya adalah ketika dia melihat anak dari dirinya, yang anak itu adalah sesuai dengan harapannya, maka seakan-akan dia melihat dirinya sendiri. Sehingga ketika dia sudah tidak ada di dunia, dia yakin akan ada orang yang meneruskan dia. Masyarakat kalau melihat anak ini akan mengingat ayahnya. Maka sang ayah akan merasa dirinya kekal di dunia ini. Nah, karena itu ketika dikatakan bahwasanya punya anak yang soleh adalah kebanggaan bagi orang tua, memang hal semacam itu. Bayangkan ketika orang ingin kekal, ingin disebut-sebut, ingin dipandang dengan kacamata kekekalan di tengah masyarakat, maka yang terbaik adalah ketika masyarakat memandangnya dengan hal yang baik, jangan hal yang buruk. Makanya ketika dia mendapatkan seorang anak yang soleh, yang baik, maka dia akan berbangga dengan itu karena namanya akan kekal dengan kebaikan. Selain daripada itu, ada riwayat-riwayat dari a'immah ma'sumin alaihimussalam, juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan masalah bagaimana kita supaya memiliki anak yang soleh. Salah satu yang dikatakan oleh Imam Zainal Abidin dalam Risalatul Huquq, beliau mengatakan begini, salah satu hak anak kepada orang tua, jadi orang tua punya kewajiban terhadap anak selain memberikan nama yang baik, mengayominya dan yang lainnya, adalah mendidik dia dan menjadikan dia sebagai orang yang soleh. Dengan mendidik anak yang menjadi anak yang soleh, maka dia akan diganjar oleh Allah dengan pahala. Kalau dia tidak mendidik anaknya menjadi anak soleh, kelak anak itu di akhirat akan bisa menuntut dia. Ini dalam riwayat-riwayat banyak disebutkan semacam ini. Ketika orang memiliki anak yang soleh, dia merasa dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan melihat buahnya ada di hadapan dia. Adakah kebanggaan yang lebih dari ini? Makanya wajar kalau orang memiliki anak yang soleh, kemudian dia merasa bangga. Selain dari itu, anak yang soleh adalah satu dari 3 hal yang dikatakan dalam hadis Nabi, setiap manusia ketika dia meninggal seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu dari 3 hal itu adalah anak yang soleh yang mendoakan dia. Ketika ada anak yang soleh yang mendoakan dia, artinya dia punya cadangan walaupun dia sudah tidak punya lagi kesempatan untuk hidup di dunia, untuk menambah perbendaharaan bekal dia di alam akhirat. Dengan adanya anak yang soleh, dia masih bisa berharap adanya kiriman-kiriman dari anak yang soleh, doa-doa dari anak yang soleh, sehingga bekal dia di akhirat nanti semakin bertambah dengan adanya anak yang soleh. Dan hal-hal yang lain yang mungkin pada tempatnya tersendiri kalau kita membahas mengenai apa manfaat anak yang soleh bagi orang tuanya.